Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah minggu kemarin saya meliburkan diri kesalan sehari muter-muter sampai 5 kali kayak gancingan, jaten terus gatak, nyaten lagi, gatak lagi. Oke, baik-baik ya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kita sampai di beriman kepada qada dan qadar, pasal yang ke-12 kitab Minhajul Muslim, jalannya orang yang beriman, orang Islam, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Rahimahullah itu berarti orangnya sudah meninggal. Bapak-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, di mana qada adalah ketetapan Allah tentang adanya sesuatu atau tidak adanya, sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu dengan cara atau kaifiah tertentu pada waktu tertentu. Dan qada kadang juga disebut juga qadar, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ayat menyebutkan tentang orang beriman, maka maknanya ya orang Islam. Tapi kalau Islam tok, disebutkan Islam tok, itu kadang maknanya juga orang beriman juga. Nah, tapi dalam sebuah hadis Nabi juga pernah ditanya, mal iman, mal Islam. Jadi makna Islam itu sendiri ada, makna iman itu sendiri ada. Tapi kalau disebut sendirian, maka bisa bermakna dua-duanya. Hanya terkait qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah tentang ada atau tidak adanya sesuatu, sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu. Jadi qada itu tulisannya, qadar itu kejadiannya. Nah, ada qada juga disebut dengan qadar. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dalam kehendaknya dalam qada dan qadar maka pasti terjadi, sehingga kita harus beriman bahwasanya ada sesuatu, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari, yaitu pilihan, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Artinya apapun yang kita lakukan yang terjadi di dunia ini, walaupun itu pilihan kita, maka itu Allah pasti tahu kita mau milih apa. Sama kayak anak kita punya anak, kita kenal dari kecil. Nah, si anak ini misalnya kalau ditanya ayam apa ikan, kita udah hafal, ini mesti senengnya ayam. Maka kalaupun kita nyuruh orang lain nanya, pasti dia akan milih ayam, karena kita udah kenal dia senengnya ayam. Maka Allah jauh lebih kenal kepada kita daripada siapapun, sehingga sebelum kita memilih sesuatu, maka Allah tahu apa yang akan kita pilih. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil di dalam qada dan qadarnya, Maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya, dan beriman bahwa kebijaksanaan itu tergantung kepada masyiah atau kehendaknya. Maka apa saja yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, dan tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan melainkan dengan pertolongannya. Jadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah lebih dulu tahu apa yang akan terjadi, dan Allah sudah mencatatnya dalam sebuah lembaran yang disebut dengan lauhun, dan sudah disimpan di satu tempat yang terjaga namanya mahfud, itu yang disebut dengan lauhul mahfud, dan letaknya adalah di bawah arsy Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan pena, dan Allah mengatakan kepada pena, tulislah segala sesuatu. Ketetapan segala sesuatu dari awal sampai hari kiamat. Maka ditulislah oleh si pena itu, sehingga termasuk isi tulisan dari lauhul mahfud itu keberadaan panjenengan semua di sini dengan nama-namanya masing-masing, dan kemudian tanggal, bulan, tahun semuanya ada lengkap. Bahkan nanti di dalam ayat disebutkan tidak jatuh satu daun pun Allah sudah tahu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, iman yang demikian itu adalah iman yang benar berdasarkan dalil nakli dan akli. Nakli itu ayat dan hadis, akli itu pakai dalil logika. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Dan dari qada dan qadar ini muncul kelompok
sesat di dalam Islam namanya Qadariyah dan Jabariyah. Jadi Qadariyah itu orang yang berpendapat bahwasanya jalan hidup manusia itu murni manusia yang menentukan, gak ada campur tangan Tuhan. Nah kalau Jabariyah itu manusia itu menengah gitu, nanti berlakulah apa yang Allah tentukan, terus gak usah kerja, gak usah apa, duduk aja di masjid, sholat, zikir, wirid, nanti ada yang ngasih rezeki. Nah maka dua kelompok besar ini adalah kelompok yang keliru karena bertentangan dengan banyak dalil. Nah kita mulai dalil-dalilnya. Yang pertama, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hal tersebut seperti firman-Nya tentang takdir, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Artinya segala sesuatu itu tercipta sesuai dengan yang tertulis oleh si pena itu. Nah, kemudian firman-Nya tentang pengetahuan dan takdirnya atas segala sesuatu, wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanah-hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan qadar yang sudah tertentu, dengan yang sudah tertulis. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga pada Quran surat Al-Hadid ayat 22, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ini ayat menegaskan bahwasanya keberadaan tulisan itu memang benar-benar ada. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Nah, agar kita bisa menerima kalimat ini dengan mudah, walaupun nanti ada logikanya, tapi saya susuli dikit gitu. Maka ketika kita punya anak putra, kemudian disekolahkan nopo teknik sipil misalnya, maka sebelum bangunannya jadi dia sudah bisa hitung dan gambar, sehingga nanti bangunannya jadi kayak hitungan dan gambar dia. Nah, kok nanti ambruk, mesti ada yang tidak sesuai. Mungkin pelaksananya nggak sesuai dengan gambar dan hitungannya, atau sing gambar ya mungkin kurang benar atau yang itu kurang tepat. Tapi umumnya kalau sudah mengikuti ketentuan ilmu yang ada, yaitu tentang teknik sipil atau arsitektur, harusnya bangunan itu aman gitu. Makanya dalam kasus rubuhnya masjid di pesantren itu kan nggak dihitung, jadi benar-benar supaya terkewai pesantren nambah tunggaki. Harus lebarnya di Tengah sudah ada yang punya rumah yang ditebas yang mahal, paling gampang tunggaki. Nah, belum kering tambah lagi rubuh gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perhitungan manusia sering meleset, tapi perhitungan Allah mudah. Sehingga ketika manusia bisa menghitung dan akhirnya jadi sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan gambarnya, maka Allah jauh lebih canggih, jauh lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian firman-Nya tentang segala musibah yang terjadi adalah dengan izinnya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi selain Allah tahu ada catatan akan kejadian itu, Allah juga mengizinkan. Tiada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Makanya hikmah dari mengimani takdir itu apa sih? Likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar engkau kalau luput sudah ikhtiar mati-matian kok gagal. Corong saya dulu itu pernah nyoba daftar kedokteran 3 kali gagal gitu. Maka likaila taksau ala ma fatakum, jangan putus asa. Sekarang mahasiswa masih muda-muda bunuh diri, UIN bunuh diri, Udayana bunuh diri, sebelumnya lagi UNS bunuh diri gitu. Masih muda-muda, belum punya tanggungan, belum punya beban hidup kayak jenengan yang sudah nikah, sudah punya putra, baru menghadapi cobaan dengan temannya sudah gamang, sudah galau. Maka PR pendidikan hari ini adalah bagaimana menyiapkan mental sebenarnya. Soal kemudian nanti mau jadi apa itu insya Allah nggak terlalu, bukan suatu hal yang apa ya namanya, yang urgent. Karena jadi apapun kalau kemudian mentalnya tidak kuat, nah itu sudah masalah. Makanya Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, kita kembali kepada hadis. Kalau nyinggung dikit soal mental itu tadi, Nabi sudah mengingatkan kok, gampang. Wastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Itu saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kalau kalian masih mau ngumpul di rumah di antara rumah Allah, baca Quran dan belajar isinya alias majelis ilmu,
maka hidupmu tenang. Sudah. Tenang itu seperti apa? Tenang itu berarti tidak ada gegeran, nggak ada musrek. Artinya kalau akhirnya nanti jadi petani, yo insya Allah petani yang tenang. Jadi dokter yang tenang, nggak akan mikir aneh-aneh. Kalau orang udah nggak tenang itu jadi dokter kurang. Akhirnya apa itu? Jualan narkoba ya ada. Atau mungkin jadi polisi, tentara, jadi yo sip gitu kan. Tapi malah jadi backingnya penjahat. Nah, atau kemudian jadi kapolda, orang biaya kapolda punya akses ke barang bukti, sabu 5 kilo dijual gitu. Makanya ketika rumah tangga ada bapak, ada ibu, ada anak, kok sing musrek anak nah, mungkin anak ini harus dibawa ke majelis ilmu. Ketika kemudian ada suami istri kok yang musrek istrinya ini harus dibawa ke majelis ilmu. Jangan cuma suaminya toh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, belum lama teman saya itu istrinya meninggal 42 tahun. Dia itu cuma punya motor Supra jelek gitu. Itu kalau ke pengajian itu pengennya membawa sekeluarga, tapi istrinya nggak bisa ketut karena istrinya gemuk, belalang meninggal gitu. Anak 4 dicangkik terus, dan anak kecil-kecil gini duduk anteng dengerin. Saya sampai baca ini jadi paham ora atau bocah. Tapi ya buat saya tidak ada masalah, yang penting dia itu anteng gitu loh. Nah dalam perjalanannya ibunya meninggal, dan saya begitu layar itu cuma waktu nggak nyampe setengah jam, saya datang sholat terus kemudian balik lagi ke kantor karena jam kantor. Nah maka terjadi orang yang sholatnya itu kayak baju mili gitu, datang keluar datang karena rumahnya kecil Pak. Dan saya tuh batin, kira sing matu aku kurung karuan di jamaah Istiqlal nyolatnya aku gitu. Jadi saya tuh sampai batin gitu, ya Allah ini luar biasa, meri ya. Nah delapan malamnya saya ngisi kajian di dekat situ. Nah saya ngisi Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin. Apa Arba'in An-Nawawi ya, sama-sama karangan Imam Nawawi. Nah dengan sarahnya. Nah malam itu saya ganti temanya tentang husnul khotimah karena saya melihat walaupun cuma setengah jam saya layar itu, saya mencoba untuk merekam gitu, kejadian yang saya lihat ini kalau nggak orang baik nggak kayak gini ceritanya gitu kan. Nah saya jadikan poin-poin 1 sampai 7 kalau nggak salah. Setiap poin saya sebutkan dan saya cantumkan dalilnya agar jadi pelajaran buat orang hidup. Jadi panjenengan Pak Bu, kalau kemudian ada orang yang meninggal dengan cara yang baik, itu segera cari tahu kenapa. Misal contoh ada si fulan meninggal di hari Jumat gitu kan, itu cari tahu. Karena meninggal hari Jumat itu bukan perkara yang bisa milih. Nek pengen milih gitu, tapi tidak bisa. Karena tidak bisa, maka begitu ada orang yang meninggal di hari Jumat, coba cari tahu. Saya yakin ada kebaikan-kebaikan yang terjadi sama dirinya. Yang mungkin yang tahu ya cuma anak dan istrinya gitu kan. Nah maka ini begitu saya lihat gitu kan. Nah saya susun dengan materi. Nah niat saya beberapa materi poinnya itu harus dikonfirmasi ke suaminya. Gitu. Adalah suaminya waktu saya isi pengajian izin karena yang rakyat itu yang tadinya nggak mandek-mandek sampai malam itu. Ya dia sholat isya terus habis itu pulang karena kajiannya pada isya. Nah termasuk salah satu poinnya adalah ya, disebutkan di dalam sebuah hadis ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Wanita mana aja yang meninggal dan suaminya ridho maka dia akan masuk surga. Nah terus kemudian ciri berikutnya adalah wanita yang solihah yang meninggal itu meninggalkan anak soleh. Nah, anak 4 itu kalau bapaknya ngajak pengajian itu tidak pernah rewel, itu anteng ngerungok kayak. Padahal pas kecil itu sampai tadi. Saya itu anteng ngerungok kayak. Paling-paling ngantuk tidur itu biasa lah. Tapi tidak ada nih rame bandemi nopo atau mencalkin orang infak tidak ada. Jadi anteng. Nah waktu saya ngisi itu bapaknya pulang, anaknya 2 itu nggak pulang, dengerin di pojokan itu dan nyimak. Ternyata nyimak. Saking nyimaknya sampai karena yang dibahas adalah ibunya, nangis gitu bocah. Ini juga nangis bungor-bungor, air matanya ngalir gitu. Terus dia meraih lemot tisu, dilapih itu orang mari-mari terus akhirnya kertasnya itu ditempel kayak itu bolongi matanya. Jenenge tahlile gitu kan. Tapi hal yang menarik adalah bahwasanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua proses dalam hidup itu pasti akan terjadi. Tanggal, tahun, bulannya itu bahkan detiknya, jamnya itu ada. Sehingga seorang mukmin harus memahami bahwasanya semua yang terjadi itu selain sudah tertulis Allah menghendaki. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencegahnya, tidak mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada Quran surat Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Ya kalau ada yang nyantol kok pas, ya itulah nanti akan terjadi apa yang tertulis itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis.
Likaila taksau, jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan bergembira berbangga ria, sombong. Ketika kamu dapat, kamu kok sekarang jadi orang sukses, lah iya mau ngaku pinter. Orang mengukur gelar pirang meter. Enggak. Bukan itu. Ya. Seorang mukmin harus kemudian mengembalikan semua kesuksesannya kepada Allah. Ya. Jangan sampai kemudian membanggakan diri sendiri, karena itulah sudah tertulis gitu. Sudah tertulis. Oh ternyata wali kota Solo si Fulan udah tertulis, presidennya si Fulan udah tertulis, presidennya harus sekian kali nyoba baru jadi, udah tertulis. Makanya seorang yang kemudian membanggakan kedudukannya, membanggakan hartanya, jabatannya, itu rugi, benar-benar rugi. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman juga bahwasanya segala musibah yang menimpa kita itu merupakan menimpa kita itu terjadi berdasarkan qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka dialah pelindung kami, huwa maulana, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman harus bertawakal. Kemudian pada firman yang lain, Allah menyebutkan bahwasanya semua yang terjadi sudah berada di bawah pengetahuan Allah dan sudah tertulis demikian itu di dalam Lauhul Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah pengetahuan kunci-kunci gaib tidak ada yang tahu kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah yang tahu apa aja yang ada di dalam tanah, di atas tanah dan di dalam lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tadi sudah saya singgung. Daun yang rontok itu Allah tuh tahu, pasti tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa huwa fi kitabim mubin. Bahkan biji-bijian yang ada di dalam perut bumi, bahkan kurma-kurma dan apapun yang muncul di dalam kegelapan bumi, baik yang basah maupun yang kering, semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Bahkan kalau kita mau detailkan cacai semut itu sudah ada. Makanya Bapak Ibu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus kita pahami, kita nggak pernah lihat tulisan itu, maka jangan pernah bikin candaan sendiri. Nah, kadang orang tuh, Mas, ngomong kok maksiat rara mandek-mandek lagi dodolan ciu orang lain. Kamu takdirku bakal ciu. Kenapa enggak kamu perbaiki dirimu? Kenapa enggak kamu ngaji jadi santri di pesantren Istiqlal gitu toh, ya Mas ya. Tahfidz ya toh. Terus baru mengatakan, "Oh, alhamdulillah aku jadi anak soleh," ya toh. Takdirku anak soleh. Gitu. Jangan kemudian kayak sebagian orang berbuat jahat baru ngomong, "Ini takdirku." Seolah-olah tahu. Enggak. Pilihlah jalanmu itu, kamu juga tidak tahu tulisannya apa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Muslim karena tidak tahu takdirnya apa yang tertulis, maka yang terbaik adalah mengusahakan yang terbaik, dan yang terbaik adalah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Itu yang disebut dengan bertakwa. Sehingga firman-Nya tentang masyiah Allah, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat mengetahui menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Saya dulu sebenarnya SMA itu di SMA Al Islam, Pak. Di SMA Al Islam waktu itu saya kelas, kalau nggak kelas 2, kelas 3. Saya punya guru, dan sekarang masih ada gurunya, masih ngajar di SMA Al Islam Surakarta, Jalan Bongbongso itu. Itu saya pernah, Pak. Masih SMA itu, teman-teman saya sudah dolan segala macam. Aku main dolan radit. Maka saya terus ngaji, Pak. Nah, ngaji di dalam yang saya pelajari itu muncul tentang takdir ini. Bingung saya, piye. Benar-benar bingung. Akhirnya guru itu pun lalah yang ngajari tentang akidah, lalu ngomong ke takdir juga. Saya masih nggak nangkep. Tahu ya Pak sampai ke rumahnya. Waktu itu beliau dikasih rumah tinggal di Manahan. Saya lupa sebelah mana, tapi masuk gang gitu. Jadi saya ke situ hanya untuk ngobrol, bertanya tentang takdir. Bang, itu SMA selesai, saya kena kuliah. Saya kuliah lulus, masih menggelayut di pikiran saya, takdir ini tak datangin lagi, udah kerja tak datangin lagi orang itu, guru saya itu gitu. Tak tanya lagi tentang takdir, tak tanya lagi, sampai akhirnya Pak, ya alhamdulillah saya bisa memahami, walaupun memang prosesnya panjang dan memang menyelami tentang takdir ini bukan perkara yang istilahnya didorong oleh para ulama. Artinya gak usah terlalu dalam masuknya, karena kalau tidak punya dasar fondasi yang kuat, kadang itu malah jadinya tadi kalau nggak jabariyah, qadariyah gitu.
Nah, singkat cerita Pak, kalau nggak tahun ini tahun kemarin, saya disuruh ngisi kajian di Al-Islam. Jadi guru-guru Al-Islam adakan acara buka puasa dari mulai ketua yayasannya yang paling tinggi itu Profesor Furqon sampai guru-guru yang bawah. Nah, saya suruh ngisi gitu. Guru saya tanya tentang takdir itu masih ada. Terus dia agak lupa sama saya itu. Terus gini, kayaknya aku tahu krungu jenengmu Mas. Apa jenengane sing gane bola-bali moro ning omahku tekok soal takdir kae. Nggih kula. Sing nek moro ora tau nggo gula teh. Nggih kula. Makanya Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengalami bagaimana kemudian kita untuk memahami ini itu berat, tapi ya itu juga harus disampaikan. Mau nggak mau itu rukun iman yang 6 itu salah satunya ini. Takdir yang baik maupun yang buruk harus disampaikan dan seorang mukmin harus beriman. Makanya nanti dalam kitab Tauhid Ibnu Umar itu mengatakan, nek kamu infak emas segede gunung Uhud, tinggal gak percaya takdir, orang bakalan nemoni pahala di kamu. Dibatalkan oleh beliau pahalanya. Kenapa? Karena syarat iman ya harus teman-temannya ini. Gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, nanti ya umpamanya ada kebingungan silakan bertanya. Tapi bukan berarti apa yang jenengan mau tanyakan terus saya otomatis bisa menjawab, belum tentu. Ya, karena saya juga ilmu saya mungkin nggak terlalu dalam soal ini. Yang prinsipnya adalah saya akan mengusahakan untuk memberikan jawaban agar kemudian jenengan juga bisa menerima. Tapi kalaupun belum bisa diterima secara akal dan logika, maka bukan berarti jenengan harus membatalkan keimanan. Jangan sampai. Karena banyak syariat yang kadang itu kita belum bisa nyampe. Nah, baru pahamnya setelah sekian lama. Makanya saya tadi cerita itu dari SMA, saya masih SMA itu saya udah tanya, lulus kuliah saya nanya, dan baru pahamnya setelah sekian tahun setelah lulus kuliah itu, setelah ngaji lagi gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah, walaupun saya sudah paham balik untuk menyampaikan belum tentu perkara yang mudah juga untuk kemudian bisa membuatnya dengan semua paham. Makanya ini saya sampaikan pelan-pelan. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutkan bahwa tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Jadi semua tahta masyiatillah, dan dengan meriki bisa sampai meriki atas rahmat Allah. Makanya semua ustadz, semua khotib itu selalu mengajak bersyukur yang telah membukakan hati kita untuk sampai ke masjid. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid berarti mungkin di luar pekarangan masjid, bahkan yang satu komplek dengan masjid ini kadang rumah dan yuk pilih turu kadang. Saya nggak nuduh santri sini ndak, ada santri pondok lain. Jadi pas saya sholat di situ ada pondoknya juga nempel kayak gini. Saya tanya, loh ini santrinya yang di? Nah, kata takmirnya, sebagian masih tidur. Kok orang medok sholat? Nah, tak pikir santri di situ itu terus sholat. Adzan dia, masjidnya rakyat saya kena si dia gitu. Ya harusnya gitu. Tapi karena santri di sini santri tahfidz, mas santri tahfidz terus levelnya mahasiswa lah, mungkin dia pas balik udah capek. Mungkin apa ya terus harus dimaklumi ya, jangan toh. Kalau kayak gitu dimaklumi ya bahaya. Memang payah sholat ya kudu sholat kan gitu loh. Terus dimaklumi subuh bergondek bengi garap tugas kesalahan terus subuhane kok pas waktu duha malah keliru. Artinya apa tau? Artinya masjid itu ketika menghadirkan pesantren itu kan pengennya ada pahala tau. Tapi kok hadirnya santri yang kayak gitu, kira-kira buat pahala apa dosa ini takmirnya? Pak, monggo jenengan jawab ya Mbak. Dapat dosa toh. Makanya, Mas, ya, jenengan hadir di sini, disiapkan fasilitas sedemikian luar biasa, jadilah sumber pahala buat bapak-bapak yang ada di sini. Jangan jadi sumber dosa. Mesake, mesake. Sudah ngeronton-ronton nukok beras, nukok macam-macam, nyepake semuanya, jadilah anak-anak yang soleh di sini. Yulo nggih ngajar Pak ten IPHI, pesantren IPHI Solo niku. Niku nen Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin niku saya kelas 1 SMA tafsir kelas 1 SMA tafsir Ibnu Katsir juz 29. Nanti Selasa niku kelas 2 SMA-nya Ibnu Katsir surat Al-Baqarah. Nanti kelas 3-nya itu Selasa, Senin, Selasa, Rabu nanti tafsir surat Al-Imran. Nah, kemudian yang Rebunya itu 1, 2, 3 tafsir juz 30. Saya ngajar juga, tapi jam istirahat 12 sampai jam 1. Nah, saya ngelamar di sini sama Pak Sidik, dikasih kontak Ustaz Iqbal, katanya mau dirapatkan dulu, tapi belum. Cuma nek dirapatke, nah itu siap-siap tak ajar. Tak ajar.
Kan eman-eman gitu loh, kita sudah menyiapkan fasilitas sarana-prasarana, teman-teman sudah datang jauh, ini malah sholat gitu kan. Kemudian disebutkan lagi tentang qadha, Quran surah Al-Anbiya ayat 110, innalladzi nasabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Berarti ketetapan surga neraka itu nggih kan. Nah, aku ning surga neraka enggak tahu, saya juga enggak tahu. Di sini biasanya orang itu susah untuk menerima. Nah, kemudian firman-Nya tentang masyiah Allah, walaula ittaqalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau dengan melihat sesuatu yang baik, misal tiba-tiba putra jenengan datang, padahal mungkin dia di luar kota, luar negeri yang sudah lama nggak pulang, tiba-tiba pulang, wah jenengan kaget yang baik gitu. Nah, maka ucapannya nih, Masya Allah la quwwata illa billah. Atau misal dengan bisnis hari ini tiba-tiba dapat orderan, biasanya mungkin omsetnya sebulan cuma 100 juta, tiba-tiba ada yang order barang dengan itu sampai 10 miliar. Wah, itu bocor. Masya Allah la quwwata illa billah. Pokoknya yang baik-baik itu Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, agar apa? Agar menghilangkan niatan temaki sombong itu loh Pak. Karena sombong sekecil apapun itu tidak bisa masuk surga. Layakul jannah tamangkan fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun kecil. Lu berarti kafir? Enggak. Nanti orangnya akan diproses menuju ampunan. Apakah di dunia dikasih cobaan yang bisa menghapus dosanya, atau ketika dia dikubur putranya mau memintakan ampunan, atau ketika proses hisab dan mizan di situ ada ampunan dari Allah, atau mendapatkan syafaat. Nah, syafaat ada 7, bisa syafaat Nabi Muhammad, bisa syafaat Siddiqin, bisa syafaat para rasul, bisa syafaat para orang yang mati syahid, bisa syafaat para solihin, bisa syafaat para malaikat, bisa syafaat Allah lagi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan membaca hadis tidak akan masuk surga orang yang begini, orang yang begitu, itu jangan langsung kemudian mengatakan berarti ini kafir. Enggak. Yang seperti itu namanya orang-orang khawarij. Jadi dia mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin ketika mendapati ayat hadis la yadkhulul jannata bla bla bla. Banyak nanti kalimat-kalimat dalam hadis yang seperti itu. Itu maknanya berarti dia untuk masuk surga dosa itu harus dibersihkan. Nah, wasilahnya banyak tadi. Mungkin sebelum meninggal dia dikasih cobaan, dikasih sakit, atau nanti pas di kuburan anak-anaknya ini mendoakan sehingga diampuni orang tuanya, atau kemudian ketika sudah di padang mahsyar maka itu ada hisab, ada mizan, Allah mengampuni, atau kemudian syafaat tadi itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh mengkafirkan muslim lain selama dia masih sholat dengan kiblat yang sama dan beribadah dengan cara yang sama. Itu masih saudara kita, walaupun beda ormas, walaupun beda lembaga, walaupun beda kulit, suku, bangsa, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah berikutnya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak dapat memberikan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Berarti petunjuk yang ada pada jenengan semua itu bukan karena ustadznya, ya karena Allah menginginkan. Nah, jenengan semua dapat petunjuk. Makanya setiap kita sehari 17 kali nyuwun petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan petunjuk tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa itu orang yang Kau beri nikmat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu nabi dan para sahabat. Nah, apakah nikmat di sini maknanya adalah nikmat harta? Boten. Ibunda Aisyah sampai mengatakan pernah sebulan dapur saya enggak ngebul. Ibunda Aisyah pernah bercerita, pernah didatangi seorang wanita membawa 2 anak perempuan dan meminta makan atau meminta sedekah. Beliau hanya bisa mengasihkan 1 butir kurma, bukan 1 kilo, 1 butir kurma. Nah, kita kurma ning omah
enek sekilo kadang sikar singkir gitu. Nek dulu Ibunda Aisyah itu diminta sedekah cuma bisa ngasih 1 butir kurma. Dan akhirnya begitu dikasihkan ke ibunya, sama ibunya dibelah 2. Dikasihkan ke anaknya 1, kemudian anaknya yang kedua. Setengah-setengah Pak. Mungkin kurmanya gede lah, mohon kok sak gede-gede kurma sepinten toh. Napa enten kurma gedene sak semongo kan mboten enten. Ya namung sak jempolan toh. Nah, mau gede oneh sak jempol sikil. Apa ya warak. Nah, faktanya itu yang terjadi. Makanya belum lagi nanti di kisah perang Khandaq, bagaimana mereka kaum muslimin para sahabat dan Rasulullah SAW harus menggali parit dalam waktu sesingkat-singkatnya karena orang kafir Quraisy menuju Madinah, tapi gak ada makanan. Akhirnya apa? Batu ditaruh di perut, dituali sak kencang-kencangnya, tinggal menekan lambung supaya nggak meronta-ronta minta makan. Coba. Makanya Bapak Ibu dan Allah, an'amta alaihim gak selalu linear dengan materi. Nah, kalau hidayah itu benar linear dengan materi, harus sing paling dapat hidayah itu korun. Fakta nih korun nyemplung lemah, diuruki di sana, dan hartanya kadang sampai Indonesia disebut harta korun gitu loh. Nah kemudian kalau hidayah itu linear dengan kekuasaan, ya harusnya Fir'aun yang paling dapat hidayah. Faktanya Fir'aun tenggelam di lautan, sudah ditemukan lagi jasadnya sebagai pelajaran buat orang-orang yang beriman. Nah wong sing gak iman yang mau piknik tok, ini kita modeli rupane. Nah kemudian kalau ya, punya pengikut yang banyak itu merupakan indikasi hidayah, harusnya Haman itu yang kemudian masuk surga mendapat hidayah. Haman itu sinten? Panglimane Fir'aun. Dia memimpin pasukan. Makanya nggak ada urusan, oh ini ahli surga lah, oh ini pemimpin ormas ini, oh enggak lah, enggak jaminan. Kalau kemudian dia enggak beriman, enggak bertakwa, melu ormas malah rasolat, ya, itu juga enggak akan menjadikan kebaikan apapun gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim ya, harus kembali kepada fitrahnya, yaitu mengimani takdir, dan bahwasanya termasuk di antara bentuk takdir itu adalah hidayah yang Allah sudah tetapkan buat kita semua, tinggal kita memintanya dan mengusahakannya. Itu ayat-ayatnya. Kemudian hadisnya Nabi SAW bercerita atau memberikan kabar tentang qada dan qadar, sebagaimana sabdanya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kalian berada dalam perut ibu kalian pada waktu 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Nutfah niku sperma yang ditumpahkan. Summa yakunu alaqatan, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Mislu dzalik, dengan periode yang sama 40 hari kemudian, berarti sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan, kemudian yang alaqah tadi segumpal darah, kemudian mudghatan itu segumpal daging. Mislu dzalik 40 hari, berarti sudah minta 40 kali 3 120 hari bagi 30 berarti 4 bulan. Summa yursalul malak, kemudian dikirim malaikat. Malak itu malaikatnya satu. Nah, nanti ada malakul maut, ya malaikatnya satu yang nyabut nyawa. Jadi ini malaikat yang ngirim ruh juga satu malaikat. Fayafu fihi ruh, kemudian ditiupkan kepada si perut ibu itu nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan kemudian ya, diperintahkan untuk dicatat 4 kalimat. Yang pertama bikat bi rizkihi wa ajali, dicatatkan rizkinya dan ajalnya, berarti sudah 2. Kemudian wa amalihi, dan amal-amalnya sudah 3. Wasakiyun au saidun, akhir hidupnya sudah 4 itu dicatatkan. Fawalladzi la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab. Ada di antara kalian, berarti tidak semua, tapi ada di antara kalian orang-orang yang beramal seolah-olah dirinya dengan surga, itu tinggal sejengkal, cedak banget. Manusia melihat itu ahli surga, ini genah mlebu surga. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, berlaku catatan yang sudah tertulis itu. Fayamalu bi amali ahli nar, akhirnya dia tutup hidupnya dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Makanya innamal a'malu binniyat itu penting. Bagaimana niat itu dimulai, bagaimana amal itu dimulai dengan niat yang lurus itu penting, karena nanti akan menyebabkan ending dari sebuah cerita itu linear.
Nanti dalam sebuah kisah disebutkan dalam sebuah hadis ada majlis Nabi ketika bermajlis sahabat masuk. Nabi mengatakan sebelum sahabat itu masuk, yang akan datang ahli neraka. Dititeni musifuna. Terus besoknya lagi yang akan datang ahli neraka. Dititeni lagi musifuna. Sampai 3 kali, Pak. Begitu 3 kali ada seorang sahabat yang kemudian penasaran. Loh, wong iki nek jihad itu enggak pernah punya rasa takut. Ketika pun ada dia. Oke, lo tutup kiri ini. Nah, ini orang kayak nggak punya rasa takut ketika jihad. Bener-bener selalu di depan. Kok disebut ahli neraka? Akhirnya bener, Pak, ditutki. Nah, ketika ditutki yang terjadi apa? Dia nggak punya rasa takut, maju terus medan perang, luka penuh di depan, dan dia nggak tahan menahan lukanya itu, kemudian dia bunuh diri. Nah, tutupannya jelek. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disini sebutkan ada orang yang beramal baik sehari-hari. Sampai detik-detik terakhir dia malah memilih jalan yang jelek. Nanti contoh nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman sopir kosti, itu dia sholat isya, gitu. Habis sholat isya terus ngobrol sama temennya, do main gable ini dulu. Nah ada temennya lagi yang ketu putih yang tadi sholat isya. Nah buatan melu main gable, melipir ke belakang, gitu ke belakang, boleh tali, gantung diri, harus sholat isya gantung diri. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi mengatakan satu lagi ini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga orang-orang yang kamu lihat tuh kayak kok itu dia itu ahli neraka wis. Dino-dino enak emang mendem, enak emang main gitu kan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirun. Sampai seolah-olah dia dan neraka itu dekat banget. Fayasbiqu alaihil kitab, sampai akhirnya berlaku catatan takdirnya maya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, dan berlaku dia tulisan itu sebagai ahli surga dan dia masuk surga. Ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab awal, nggak tahu sudah dibacakan apa belum, itu tentang bab taubat. Bagaimana ada orang yang membunuh 100 orang dan dia berjalan menuju tempat taubat belum nyampe, tapi kemudian meninggal di tengah jalan. Malaikat rahmat, malaikat adab berebut, kita go orang. Akhirnya Allah menurunkan hakim, dan si hakim itu kemudian oleh Allah diperintahkan konkur, lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke tempat taubat, maka terima untuk dibawa ke surga. Kalau lebih dekat ke tempat berasal, maka berarti haknya malaikat adab untuk dibawa ke neraka. Akhirnya diukur selisih sejengkal. Nah, sejengkal ini disebutkan oleh para pensarah hadis, para ulama yang pensarah hadis, bukan karena memang selisih sejengkal, tapi dengan rahmat Allah bumi itu dipendekkan sejengkal selisihnya. Coba. Makanya orang-orang yang kita lihat hari ini kita ahli maksiat, ya memang jelek, tapi jangan sampai kita vonis seolah-olah dia nggak akan berhenti. Yang ada adalah kita doakan. Makanya saya mungkin pernah sampaikan di sini ketika ngomongkan perbandingan agama. Saya itu kalau melihat orang Nasoro bawa Alkitab, tidak ada, saya benci, tidak ada. Mesake. Wong saya itu ngantek bingung, piye carane ngiwiti sing ngomong gitu. Ngandani nek kuwi iki kleru sing bener iki gitu. Wong kadang itu ya itu tadi, serba salah. Kuwatir malah dawa buntutnya tekan polisi segala macam gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya barangkali dengan ada garwo yang masih non muslim, hanya memanggil saya, ayo diskusi. Mau sejam, 2 jam, 3 jam enggak apa-apa. Kan garwo jenengan toh. Makanya kemarin ada ibu bertanya sama saya di pengajian, Ustaz saya mau nanya gitu kan. Saya punya teman saya itu muslim. Nah, istrinya meninggal. Pas kita mau takziah loh, ternyata malah takziahnya di Tiongting loh. Itu gimana takziah di sana? Nah, saya bilang kalau di Tiongting, nah di sana ada ritual enggak? Ada bacaan-bacaan enggak? Ada yang berbau-bau agama enggak? Kalau ada, ya enggak boleh dengan ke sana. Nah, terus gimana kita takziahnya? Ya takziah di rumah wae gitu. Terus kita ngapain di situ? Yang ucapan aja bela sungkawa berduka cita, udah enggak usah didongake. Lagian jenengan kok yang dikonco mau. Nah saya enggak tahu laki-laki ini ngerti ku yo Islam kok. Ternyata istrinya malah diobong di sana gitu. Makanya kalau mau jenengan gak ada sederek atau ngapunten nggih garwa yang non muslim, nah jenengan kan punya otoritas untuk ngajak diskusi. Nah, jenengan mengundang saya silakan. Ora usah bayar di WA wae ngoro. Terus pokoknya gak usah mikir gimana-gimana. Ngoten ya, tapi nek saya sendiri memulai itu saya bingung. Mulai kalimat apa? Udah sepo-sepo Pak. Jalan dan bongkok, ada nganggo payung gitu kan, ya Allah indonyo iki kepanasan kok meneh kuning rokok piye gitu kan. Pengen ngandani deh ya, pengen tak duding satu ayat wae gitu. Ini lho Bu, cobi mang. Versani ayat niki mawon. Ya, saya yakin dia gak akan bisa jawab, tapi ya itulah faktanya gitu.
bagaimana kita harus melihat orang-orang yang menyimpang, jangan sampai dengan pandangan kebencian, ya, kita pandang dengan pandangan mesake, agar hati kita enggak keras, hati kita lembut, dan kita juga bisa kemudian membantu dia untuk keluar dari jerat-jerat dosa itu. Wabillahi perkataan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.